Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis PT Antam, yang terdiri dari saya, Dita Nurdianti, teman saya Fahmi Ali Kurniawan, dan Giah Anifatul. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan memasuki aspek hukum. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tentang badan hukum. Jadi dahulu PT Antam ini merupakan sebuah perusahaan negara yang didirikan dengan nama Perusahaan Negara atau PN Aneka Tambang di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara dan juga perusahaan negara tambang lainnya. Kemudian pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 pada tanggal 5 Juli 1968. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai legalitas perusahaan, di mana PT Antam ini sudah menjadi persero berdasarkan Akta Perseroan Terbatas nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 yang dibuat di hadapan Wardah Sungkar Alurmei SH pada waktu itu sebagai pengganti dari Abdul Latif. Kemudian isi dari akta tersebut yang pertama yaitu tentang Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1969, yaitu Lembaran Negara tahun 1969 nomor 16 dan tambahan Lembaran Negara nomor 2890 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 40 dan tambahan Lembaran Negara nomor 2904. Kemudian isi yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang perseroan, perusahaan persero, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21, kemudian tambahan Lembaran Negara Nomor 2894, dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara aneka tambang menjadi perusahaan perseroan atau persero yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1973 yang disempurnakan tentang pedoman-pedoman hubungan dan tata kerja antara menteri-menteri bidang teknis dan menteri keuangan yang mewakili negara selaku pemegang saham persero. Kemudian yang keempat, isinya adalah surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor keputusan 1768 MK 4/12/1974 tentang penetapan model perusahaan perseroan atau persero PT Aneka Tambang. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dalam surat keputusan nomor YA5/170 pada /4 pada tanggal 21 Mei 1975 dan kedua akta tersebut telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan eksplorasi tambang, pengelolaan, dan pemasaran komoditi mineral. Nah, badan usaha ini telah lama berdiri dan berperan penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1955
mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan ditambangkan milik Belanda. Berakibat semua perusahaan Belanda yang berkaitan dengan penambangan timah, batu bara, bauksit dan emas ditetapkan pengelolaan oleh Badan Usaha Perusahaan Tambang Negara. Kemudian yang kedua yaitu visi dan misi dari PT Antam. Visi PT Antam yaitu menjadi koperasi global terbuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Sedangkan misinya menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan profesional yang unggul. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan memangku kepentingan. Meningkatkan kompensasi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Yang ketiga yaitu rencana kebutuhan SDM, meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM melalui penguatan talent organisasi dan pengembangan kompetensi berbasis penguasaan teknologi baru dan digital. Maksudnya dalam mengembangkan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam keberlanjutan perusahaan, terutama untuk mencapai visi Antam yang menjadi koperasi global terbuka. Pencapaian Antam sejauh ini dihasilkan karena dedikasi dan kerja keras seluruh instan Antam. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Berdasarkan garis wewenang dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi, maka diketahui kepada siapa seorang pegawai bertanggung jawab atau tugas yang dikerjakan. Struktur organisasi juga merupakan penyediaan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan masing-masing karyawan. Selanjutnya yaitu sistem kompensasi. 14 kali gaji kepada karyawannya yang terdiri dari 12 gaji per bulanan, THR dan tunjangan berangsang produksi. Nah, itu yang gaji yang dilakukan oleh PT Antam. Kemudian sistem penilaian kinerja. PT Antam sangat memperhatikan kinerja setiap pegawai karena kinerja pegawai akan mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, PT Antam memberikan perhatian khusus pada perencanaan kerja pegawai yang harus dikembangkan oleh setiap pegawai secara pribadi dengan atasan langsung, dan kinerja tersebut diimplementasikan dalam individual performance planning. Kemudian kita masuk pada aspek pasar dan pemasaran, di mana pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang segmentasi dan target pasar. Jadi berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, target-target di tahun 2002 ditetapkan dengan landasan untuk meningkatkan capaian kerja keuangan perusahaan dengan meningkatkan kinerja operasi dan penjualan serta pengolahan biaya yang cermat untuk menurunkan beban-beban biaya, terutama terkait biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, perusahaan akan mengoptimalkan pendapatan dan keuntungan terutama melalui fokus pada komoditas dan pasar yang mendatangkan margin yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu positioning, di mana PT Antam ini memiliki 3 strategi yang diambil oleh perusahaannya sendiri yang sejalan dengan sasaran RJPP. Ialah strategi yang pertama yaitu peningkatan keunggulan operasional dan daya saing usaha.
di mana PT Antam ini fokus dalam meningkatkan aspek fundamental bisnis inti melalui optimalisasi lini operasi nikel, emas, dan bauksit melalui praktik-praktik industri terbaik guna tercapainya keunggulan operasional. Kemudian strategi yang kedua ada optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, di mana PT Antam ini memiliki kebijakan strategis untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM melalui penguatan talent organisasi dan pengembangan kompetensi berbasis penguasaan teknologi baru dan digitalisasi. Kemudian strategi yang ketiga ada perluasan bisnis cadangan dan sumber daya, di mana PT Antam terus mengevaluasi dan mengembangkan basis cadangan dan sumber daya yang besar tersebut untuk memperkuat pangsa pasar, kemudian meningkatkan cadangan dan memperkuat profil produksi perusahaan. PT Antam ini juga menjaga tingkat cadangan dan sumber daya nikel dan bauksit melalui upaya-upaya insentifikasi eksplorasi. Kemudian yang selanjutnya ada peramalan masa depan, di mana menurut rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, jadi rencananya PT Antam ini dilaksanakan dengan analisa berbasis risk-based budgeting guna meminimalisir dampak potensi kondisi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada risk-based budgeting yang dilaksanakan, yang mana ini masih masuk dalam analisis pertama tadi, yaitu dilaksanakan dengan menghitung kebutuhan anggaran yang tidak hanya didasarkan atas perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target, tetapi juga perkiraan biaya mitigasi resiko untuk merespon kondisi ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target tahunan perusahaan. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu risk control self-assessment, yang meliputi siklus identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, pemetaan risiko, serta penanganan risiko guna menetapkan indikator-indikator batasan risiko dalam penentuan target di dalam RKAP. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisa risk universe, yang merupakan peta faktor risiko yang mencakup keseluruhan aspek operasional dan bisnis yang dikelola holding industri pertambangan atau Main ID. Dan yang terakhir yaitu cara dan estimasi pasar, di mana salah satu strategi kunci pertumbuhan Antam sendiri adalah mendukung kemandirian entitas anak perusahaan serta mengoptimalkan pengembangan bisnis anorganik, diantaranya melalui restrukturisasi anak perusahaan dengan menjalin kemitraan bersama mitra strategis, di mana restrukturisasi anak perusahaan bersama mitra strategis ini dilakukan untuk perbaikan kinerja anak perusahaan. Kemudian dalam rangka pengembangan proyek hilirisasi guna memberikan kontribusi positif kepada Antam, serta turut mengevaluasi kesempatan untuk melakukan akuisisi aset pertambangan yang potensial untuk meningkatkan portofolio sumber daya mineral perusahaan, khususnya dalam sumber daya emas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Jadi untuk aspek keuangan ini ada 4 macam, yaitu ada sumber dana, arus kas, laporan laba rugi, dan juga rasio keuangan. Nah, yang pertama sumber dana. Jadi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Antam ini mengelola dana yang berasal dari modal saham, tambahan modal setor, laba saldo, dan juga komponen ekuitas lain, di mana pada tahun 2021 ini memiliki nilai sebesar 20,8 triliun. Nah, di sisi lain, PT Antam ini juga memiliki sumber dana yang berasal dari utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, sewa utang obligasi, pinjaman investasi, dan juga pinjaman bank. Nah, untuk utang jangka panjang sendiri terdiri dari kegiatan sewa, pinjaman investasi, dan imbalan pasar kerja yang semuanya telah dikurangi dengan bagian yang ada pada jangka pendek. Untuk selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas kegiatan operasi, arus kas kegiatan investasi, dan arus kas kegiatan pendanaan. Nah, berdasarkan data laporan arus kas PT Antam pada periode 2019 hingga 2021, dapat diketahui bahwa arus kas kegiatan operasional sebesar dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 36%. Nah,
pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 127% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, jadi pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 36% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 205%. Sedangkan arus kas aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 11% pada 2020 dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 82%. Nah, nilai kas dan setara kas pada awal 2019 ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Namun pada akhir 2019 mengalami penurunan sebesar 14% atau sebesar 3,6 triliun. Nah, sedangkan pada tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 8,3% dan pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu sebesar 28% atau mencapai 5 triliun. Untuk subbab yang ketiga dari aspek keuangan ini ada rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Nah, current rasio ini dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Kemudian cash ratio dihitung dengan membagi kas dengan hutang lancar yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada quick ratio. Nah, ini dihitung dengan cara mengurangi aktiva lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Nah, semua perhitungan tersebut disajikan dalam bentuk persentase. Maka semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki semakin mampu untuk membayar hutang jangka pendek mereka. Nah, dari data yang ditampilkan di PPT ini, pada tahun 2019, current ratio dari PT Antam sebesar 145%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 121%. Nah, hal ini disebabkan oleh hutang lancar perusahaan yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar. Nah, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan bahkan melebihi dari tahun 2019, yaitu sebesar 179%. Kemudian selanjutnya yaitu cash ratio. Pada PT Antam pada tahun 2019 adalah sebesar 69%. Nah, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 53%. Nah, hal ini disebabkan oleh peningkatan hutang lancar namun hanya mengalami sedikit peningkatan pada jumlah kas perusahaan. Nah, tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 78% atau menjadi persentase terbesar dalam 3 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir mengenai quick ratio. Nah, menunjukkan bahwa tahun 2019 ini memiliki persentase sebesar 111%, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 106%. Nah, hal ini disebabkan oleh jumlah persediaan yang masih menumpuk dan hutang lancar yang belum terbayar. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 131% dan menjadi persentase terbesar selama 3 tahun terakhir pula. Nah, berdasarkan 3 perhitungan likuiditas tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas PT Antam selalu positif dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meskipun pada tahun 2020, dari ketiga rasio ini tak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, perusahaan terus melakukan perbaikan hingga akhirnya semua rasio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021. Rasio yang kedua ada rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to asset ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang menggunakan aktiva yang dimiliki. Nah, sedangkan debt to equity ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang menggunakan modal yang dimilikinya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio PT Antam pada tahun 2019 dan juga tahun 2020 adalah konstan atau bisa saja terdapat selisih namun tidak banyak. Nah, sedangkan pada tahun 2021 keduanya ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh jumlah total hutang atau liabilitas yang meningkat setiap tahunnya. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi laba pada periode tertentu. Nah, pada pembahasan kali ini akan menjelaskan 3 saja dari sekian banyak jenis rasio profitabilitas.
yaitu rasio return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan juga net profit margin atau NPM. Nah, ROA sendiri ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Sedangkan ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya atau modal yang diperoleh dari pemodal atau dengan kata lain pemegang saham. Sedangkan MTM sendiri ini digunakan untuk menghitung margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Nah, semua perhitungan ini diambil dari pada kuartal keempat atau akhir tahun. Rasio ROA pada PT Antam tahun 2019 adalah sebesar minus 1,1% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,9%. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,5% meskipun masih lebih baik pada tahun 2019. Nah, sedangkan rasio ROE menunjukkan perkembangan yang sama, yaitu 2019 sebesar minus 1,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,6%. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,5% meskipun masih lebih baik dari tahun 2019. Nah, rasio NPM pada PT Antam ini selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,6%, tahun 2020 sebesar 4,2%, dan tahun 2021 sebesar 4,8%. Persentase ROE dan ROA PT Antam masih terbilang kecil, apalagi keduanya memiliki penurunan rasio yang sama, yaitu sebesar pada tahun 2021. Nah, hal ini dapat terjadi karena jumlah pendapatan setelah pajak PT Antam pada periode tersebut masih terlalu rendah dibandingkan dengan aset atau modal yang dimilikinya. Sedangkan rasio NPM menunjukkan perkembangan cukup baik karena pendapatan setelah pajak sebanding dengan penjualan yang ada. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi laba pada periode tertentu. Nah, pada pembahasan kali ini akan menjelaskan 3 saja dari sekian banyak jenis rasio profitabilitas, yaitu rasio return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan juga net profit margin atau NPM. Nah, ROA sendiri ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Sedangkan ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya atau modal yang diperoleh dari pemodal atau dengan kata lain pemegang saham. Sedangkan MTM sendiri ini digunakan untuk menghitung margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Nah, semua perhitungan ini diambil dari pada kuartal keempat atau akhir tahun. Rasio ROA pada PT Antam tahun 2019 adalah sebesar minus 1,1% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,9%. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,5% meskipun masih lebih baik pada tahun 2019. Nah, sedangkan rasio ROE menunjukkan perkembangan yang sama, yaitu 2019 sebesar minus 1,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,6%. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,5% meskipun masih lebih baik dari tahun 2019. Nah, rasio NPM pada PT Antam ini selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,6%, tahun 2020 sebesar 4,2%, dan tahun 2021 sebesar 4,8%. Persentase ROE dan ROA PT Antam masih terbilang kecil, apalagi keduanya memiliki penurunan rasio yang sama, yaitu sebesar pada tahun 2021. Nah, hal ini dapat terjadi karena jumlah pendapatan setelah pajak PT Antam pada periode tersebut masih terlalu rendah dibandingkan dengan aset atau modal yang dimilikinya. Sedangkan rasio NPM menunjukkan perkembangan cukup baik karena pendapatan setelah pajak sebanding dengan penjualan yang ada. Laporan laba rugi dari PT Antam. Berdasarkan laporan laba rugi PT Antam periode 2019 hingga 2021, dapat diketahui bahwa laporan penjualan dari tahun 2019 ke 2020
ini mengalami penurunan sebesar 16%. Nah, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan atau perbaikan kondisi yang cukup baik, yaitu sebesar 40%. Beban usaha terdiri dari beban umum dan beban administrasi, serta beban penjualan dan juga beban pemasaran. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30% dibanding dengan tahun 2019. Hal ini karena aktivitas penjualan dan juga berkurang hingga akan mengurangi beban variabel pada PT Antam. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 48% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Laba perusahaan dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 113% dibanding tahun 2019, serta pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 35%. Pada tahun 2019, PT Antam mengalami defisit penghasilan sehingga dinyatakan rugi sebesar 8,9 miliar rupiah. Namun terjadi perbaikan pada tahun 2020 hingga mengalami kenaikan penghasilan sebesar 11.045%. Nah, serta pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan kembali sebesar 126% dengan total penghasilan sebesar 2,2 triliun rupiah. Kemudian kita masuk pada aspek ekonomi dan sosial, di mana yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang aspek ekonomi. Jadi PT Antam ini sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam, dia berkomitmen dapat mendistribusikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana Antam ini percaya kinerja operasional dan keuangan yang baik akan berbanding lurus dengan kontribusi perusahaan. Sedangkan untuk manfaat ekonomi tidak langsung diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi dengan kinerja yang baik di seluruh kegiatan tersebut, PT Antam dapat memaksimalkan manfaat yang lebih luas untuk kemajuan negara, antara lain berkontribusi pada pendapatan negara, kemudian peningkatan perekonomian masyarakat setempat, serta memastikan modal dan dukungan sosial senantiasa dalam kondisi yang baik. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang aspek sosial, di mana melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Antam sendiri ini mendorong terciptanya pembangunan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Makanya Antam ini senantiasa berkomitmen untuk menciptakan fondasi kuat bagi perusahaan melalui penerapan GCG agar mampu menghasilkan kegiatan bisnis secara berkelanjutan dan bertujuan untuk memberikan manfaat dan dampak positif dari kegiatan usaha perusahaan secara berkelanjutan bagi sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Baik, saya akan menjelaskan aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dalam PT Antam yaitu pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengelolaan mineral tersebut secara ekonomis. Sedangkan operasi, PT Antam menerapkan GCG agar operasional PT Antam berjalan dengan baik. Dalam penerapan GCG, PT Antam tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan terhadap peraturan undang-undangan saja, akan tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional Antam yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, Antam berupaya untuk dapat mengadopsi standar terbaik yang berlaku secara internasional seperti Australia. Nah, pada aspek selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam menjalankan usahanya ini, PT Antam memiliki 5 pilar utama yang terdiri dari
prosperity, people, planet partnership, dan juga prudence. Nah, di mana pilar planet ini membahas mengenai aspek lingkungan. Dalam meminimalkan dampak pada lingkungan, PT Antam menerapkan prinsip good mining practice dan patuh terhadap ketentuan dan juga peraturan yang berlaku. Prinsip ini diterapkan pada seluruh lini bisnis dan juga operasional perusahaan, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengelolaan mineral, dan pemasaran sejak tambang dibuka sampai kegiatan pasca tambang. Nah, kebijakan terkait AMDAL sendiri dari PT Antam meliputi 1. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang mengacu pada peraturan perusahaan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, mengupayakan penggunaan sistem, teknologi, metode, peralatan, dan bahan-bahan yang memiliki dampak negatif minimal bagi lingkungan dalam setiap kegiatan pertambangan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan. Keempat, meminimalisasi lahan terganggu dan merehabilitasi sesuai peruntukannya, termasuk melindungi flora, fauna, dan ada di dalamnya. Yang kelima, menggunakan sumber daya alam secara optimal dalam rangka konservasi dan meminimalkan limbah. Yang keenam, melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian dampaknya. Yang ketujuh, mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca dengan upaya yang produktif dan inovatif dalam kegiatan pertambangan. Yang kedelapan, mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Yang kesembilan, melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan. PT Antam juga memiliki AGS yang disusun secara spesifik sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan pihak lain yang bekerja sama di lingkungan tersebut. Nah, pedoman AGS memberikan arahan meningkatkan kinerja lingkungan yang efektif dan efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta tercipta standarisasi dan konsistensi penerapan pedoman pengelolaan lingkungan di seluruh unit bisnis, unit proyeksi pengembangan, dan entitas anak perusahaan. Pedoman ini diterapkan berdasarkan surat keputusan direksi Antam nomor 538-0084-DAT-2017 tentang kebijakan pengelolaan lingkungan pada PT Antam, yang menyebutkan antara lain 1. Tata cara perizinan lingkungan, 2. Pembuatan lahan, 3. Reklamasi lahan bekas tambang, 4. Pengelolaan air limbah, 5. Pengelolaan kualitas udara, 6. Pengelolaan limbah B3 dan non-B3, 7. Pengelolaan air asam tambang, dan 8. Pengelolaan persyaratan lingkungan minimal bagi mitra kerja. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.